Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Suatu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Suatu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam tahun baru 2023 ini. Hari ini hari Kamis tanggal 5 Januari. Bila kita, khususnya bagi saya, mau berefleksi kembali sejak 7 Oktober 2022, banyak hal yang terjadi dalam internal hidup saya yang menjadikan saya menjadi manusia yang berlaku, bertindak sebagai manusia dengan tabiat manusiawi, bukan tabiat rohani. Hidup di dalam keinginan daging, bukan keinginan roh. Para sahabat yang dikasihi, saya memaklumi apa yang saya tuai saat ini. Banyak hal yang membuat saya untuk berpikir, untuk berhenti berbagi. Tetapi memandang kandang Natal ini yang saya buat dari kayu-kayu rentuhan rumah kami, saya belajar satu hal.
dari bayi Yesus yang berbaring dengan tenang di palungan, yang belajar menjadi makanan bagi setiap orang. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, tidak gampang untuk bangkit kembali. Tidak gampang untuk melupakan apa yang ada di belakang kita. Tapi Rasul Paulus mengajak kita untuk berani melupakan apa yang ada di belakang kita. Namun tetap berlari-lari untuk mencapai keinginan Tuhan menjadikan kita, memberi kesempatan kita hidup di dunia ini. Yang kedua yang membangkitkan saya kembali, ketika mendengar kabar saudara sepupu saya yang jauh lebih muda telah meninggalkan dunia ini. Dengan amal dan baktinya dalam hidup, dengan kontribusinya di dalam mengembangkan hasil-hasil pertanian, saya juga belajar dari tema yang pernah saya dengar dari para penguasa, dari para pengusaha Katolik. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Baik para sahabat, setelah selesai Kongres 4 Kerahiman Ilahi di kota Makassar ini, saya merasa bahwa banyak sahabat sudah tidak seperti yang dulu lagi. Semangat doa yang berkobar-kobar dalam kebersamaan pelan-pelan luntur kembali. Sehingga itu menolong saya dengan rasa syukur untuk membaca kembali buku Perubahan Kecil yang memberikan hasil luar biasa, Atomic Habits. Ada beberapa hal yang menarik jika kita mulai belajar mempraktikkan buku ini. Di sini dikatakan, jika Anda bisa menjadi 1% lebih baik setiap hari dalam setahun, akhirnya Anda akan 37 kali lebih baik pada penghujung tahun. Sebaliknya, jika Anda 1% lebih buruk setiap hari dalam setahun, Anda akan menurun hampir menjadi 0. Para saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 perilaku yang membentuk kebiasaan kita. Pertama,
perilaku atau kebiasaan yang berbasis hasil. Yang kedua, perilaku kebiasaan yang berbasis proses. Yang ketiga, pola perilaku yang berbasis identitas. Kalau kita menilik perilaku yang berbasis hasil atau sasaran, biasanya ketika sesuatu sudah selesai, orang-orang akan pada berhenti. Biasanya juga orang-orang akan berhenti pada pertengahan jalan kalau hasilnya tidak sesuai dengan keinginannya. Pola perilaku sasaran itu pola perilaku yang paling banyak diinginkan orang. Biasanya kita katakan result oriented, orientasi pada hasil. Kalau hasilnya sudah dicapai, ya sudah selesai. Kongnas sudah selesai. Ya orang berpikir kapan kongnas berikutnya lagi. Orang tidak berpikir dan bertindak apa yang bisa kita buat untuk mengisi apa yang sudah dihasilkan. Yang kedua, manusia yang berbasis pada proses. Ini lebih baik. Sudah ada hasil kemudian berusaha untuk mencapainya. Tetapi yang luar biasa kalau manusia itu mengubah kebiasaan hidupnya berbasiskan identitas. Apa itu identitas? Identitas awalnya itu diturunkan dari kata Latin essentitas yang berarti ada. Dan identidem yang berarti berulang. Jadi identitas kita secara harfiah adalah ada yang diulang. Manusia yang hidup dalam kebiasaan berbasis identitas, seperti yang disarankan dalam Mazmur 1, meditate, mengulang-ulang. Artinya kebiasaan yang dibuat karena sesuatu yang diulang. Kita tahu kita ada di dunia ini, visinya apa, misinya apa. Yang paling gampang kalau kita mengamati nama Tuhan kita Yesus. Yesus artinya juru selamat. Jadi visinya Tuhan Yesus itu menjadi juru selamat. Ya, melalui misinya dalam berbuat baik, dalam melakukan kehendak Allah dan sebagainya. Kita perlu tahu visi dan misi kita. Saya pribadi bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada papa, mama saya yang memberikan nama pada saya sebelum saya dibaptis hanya satu kata, Aziz. Aziz dalam bahasa Arab itu artinya mulia. Berarti visi saya itu diharapkan bahwa saya memuliakan Tuhan sepanjang hidup saya. Dan saya sadari bahwa saya belum seperti itu.
Baik para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada subuh hari ini saya akan berbagi mengenai self-resiliency learning. Belajar untuk bangkit dari keterpurukan diri. Kalau kita baca di dalam Galatia 5 mengenai hidup di dalam roh, saya mencoba akan membacakan atau berbagi dari terjemahan Alkitab yang diberikan oleh saya oleh almarhum Bapak John Lukman itu pada 7 Maret tahun 1997, berarti kurang lebih 15 tahun yang lalu. Buku ini, Alkitab ini tidak menjadi hal yang menarik, tetapi akhir-akhir ini menjadi hal yang menarik. Ya, luar biasa karya Tuhan. Di dalam Galatia 5 ayat 16 dan seterusnya mengenai keinginan roh Allah dan keinginan manusia yang menjadi misi saya di tahun ini, hidup dalam buah roh secara pribadi dan juga beberapa hal dalam pekerjaan di kantor dan juga hal-hal sosial yang ingin saya buat. Hari ini saya ingin berbicara mengenai hidup di dalam roh. Begini sabda Tuhan dalam Galatia 5 ayat 16 dan seterusnya. Versi terjemahan Alkitab bahasa Mandarin sehari-hari yang diambil dari bahasa Yunani. Keinginan roh Allah dan keinginan manusia. Maksud saya begini, biarlah roh Allah membimbing kalian dan janganlah hidup menurut keinginan tabiat manusia. Sebab keinginan manusia bertentangan dengan keinginan roh Allah. Dan keinginan roh Allah bertentangan dengan keinginan manusia. Kedua-duanya saling berlawanan. Sehingga kalian tidak dapat melakukan apa yang kalian inginkan. Tetapi kalau roh Allah memimpin kalian, maka kalian tidak dikuasai oleh hukum agama. Keinginan tabiat manusia nyata dalam perbuatan-perbuatan yang cabul, kotor, dan tidak patut. Dalam penyembahan berhala dan ilmu guna-guna. Dalam bermusuh-musuhan, berkelahi, cemburu, lekas marah, dan mementingkan diri sendiri, perpecahan, dan berpihak-pihak, serta iri hati, bermabuk-mabukan, berpesta-pesta, dan lain sebagainya.
Terhadap semuanya itu saya peringatkan kalian sekarang, sebagaimana saya peringatkan kalian dahulu juga, bahwa orang-orang yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan menjadi anggota umat Allah. Sebaliknya, kalau orang-orang dipimpin Roh Allah, hasilnya ialah mereka saling mengasihi, mereka gembira, mereka mempunyai ketenangan hati, mereka sabar dan berbudi, mereka baik terhadap orang lain, mereka setia, mereka rendah hati, dan selalu sanggup menguasai diri. Tidak ada hukum agama yang melarang hal-hal seperti itu. Orang-orang yang sudah menjadi milik Kristus Yesus, orang-orang itu sudah mematikan tabiat manusianya dengan segala nafsu dan keinginannya. Roh Allah sudah memberikan kepada kita hidup yang baru. Oleh sebab itu, Ia jugalah harus menguasai hidup kita. Kita tidak boleh menjadi sombong dan saling menyakiti hati, serta iri hati satu sama lain. Demikianlah sabda Tuhan. Para sahabat, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari-hari selanjutnya kita akan berbagi 7 buah roh, 7 hal yang secara pribadi yang belajar saya praktekkan selama minggu demi minggu ke depan, selama 9 minggu. Ini